tangan dulu buat Tuhan Yesus. Silakan Tuhan. Mari sama-sama. Silakan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mulai ibadah kita bersama-sama saat ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Bersama-sama malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Bersama-sama kami mau menaikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu atas hidup kami. Sebab itu kami ada di tempat ini Tuhan, karena kami rindu untuk datang memuji Engkau. Kami rindu untuk menyatakan syukur kami bahwa betapa Tuhan baik atas hidup kami sampai hari ini. Menikmati kasih dan hadirat-Mu, menikmati baik-Mu yang kudus, dan menyatakan bahwa Tuhan Kau sungguh baik atas hidup kami. Beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Mari bersama saat indah ku berharap padamu.
tidak dimulai dunia ini. Terpuji nama Tuhan sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang percaya, mari bersama-sama bertanginya. Puji nama Tuhan. Saya percaya malam hari ini kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita pulang dengan sukacita yang baru daripada Tuhan Yesus. Amin. Kita yang percaya dan mengalami kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya bersama-sama dengan pujian ini. Kami menyatakan perlindungan luar biasa atas hidup kami. Luar biasa, Tuhan.
latihan bagus. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mau siapkan setiap hati kami untuk firman saat ini. Mudah-mudahan. Sekali Yesus selama-lamanya Yesus, kami naikkan pujian bersama. Yesus
yang luar biasa kepada kami. Bapak yang luar biasa, Bapak yang heran, Bapak yang ajaib. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh ada hari ini untuk menikmati kasih-Mu. Kalau sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, berkati kiranya firman Tuhan yang akan hamba sampaikan, kiranya akan semakin memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami tetap semakin percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat pribadi dan keluarga kami. Malam hari ini kami ingin berbahagia Tuhan, kami ingin berbahagia di dalam-Mu, kami ingin bersuka cita di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Jeki Maylor bersama istri Ibu Uli yang sedang pelayanan di Lapas Nusa Kambangan. Beliau sedang dalam perjalanan bersama tim, pergi dan pulangnya beliau bersama tim, kiranya Tuhan saja memberkati, melindungi, kiranya pelayanan beliau diberkati Tuhan, kiranya melalui pelayanan beliau nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap diberkati dengan kebenaran Tuhan, bersama saya katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Haleluya, luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu? Sudah makan? Sudah? Ya, nanti makan lagi ya. Pulang makan lagi, yang belum nanti makan lagi. Ya, sebelum makan kita akan diberkati, kita makan makanan yang rohani dulu. Malam hari ini sebelum saya masuk ke firman Tuhan, barangkali ada yang kenal saya. Perkenalkan, nama saya Ferli Andreas. Nama saya ini saya dapatkan 21 tahun yang lalu. Kok bisa? Ya bisa, karena sebenarnya saya usianya udah 47. Kenapa nama saya baru 21 tahun ini saya dapatkan? Karena saya sempat ganti nama. Saya terakhir dengan nama Chinese. Namanya Tan Mingli, marganya Tan. Ya, saya oh bukan. Ya, begitulah. Jadi sebelum 2003 periode itu kawan-kawan saya lebih mengenal nama saya Chinese Mingli, panggilan Mingli. Ya, jadi saya baru gunakan nama saya Ferli Andreas ini 21 tahun yang lalu. Kenapa saya ganti nama? Karena saya waktu itu mau menikah. Sebelum saya menikah, dulu katanya kalau nama Chinese agak susah untuk dapat SKBRI ya, SDKRI gitu. Itu maksudnya. Oke? Istri saya 2, anak saya 1. Iya, kembali ya, maaf ya. Oh, berarti masih fokus. Iya, saya tes doang sih, tes konsentrasi gitu kan. Yang suaranya kencang berarti fokus gitu kan. Nah, baru awal biasanya kan. Awal-awal biasa fokus. Istri saya 1, Elizabeth, dia sudah kenal ya. Markanya Ambar. Anak saya 2, putri saya yang paling besar Chelsea Bilha Andreas. Saya pakai nama Andreas di belakangnya sebagai legitimasi bahwa dia adalah anaknya saya. Yang kedua putri saya berusia 14 tahun, Chelsea 18 tahun ya. Anak saya Kalista yang kedua, putri saya yang kedua ini usia 14 tahun. Kalista Mika Andreas, ada Andreas juga. Jadi dua-duanya anak saya, bukan anak orang lain. Ya, usia pernikahan saya puji Tuhan. Tahun ini memasuki usia yang 19 tahun saya sudah menikah. Suatu kebahagiaan buat saya bersama istri, kedua anak saya melayani bersama-sama di tempat ini, bersama Bapak Ibu, Om Tante yang luar biasa. Kita sekeluarga dalam iman, dalam Tuhan. Saya diberkati dengan pelayanan kami sekeluarga di tempat ini. Kita adalah rekan sepelayanan, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Termasuk di dalam persekutuan doa ini, kita sama-sama. Kita rekan, sama seperti yang Pak Pendeta Jeki Maylor kemarin sampaikan. Saya dengan Pak Roy juga rekan sepelayanan. Jadi, kalau malam hari ini saya boleh berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu semata-mata karena saya sedang sharing firman Tuhan. Bukan saya karena lebih tahu, bukan saya lebih paham tentang firman Tuhan. Saya bukan seorang hamba Tuhan, saya adalah seorang karyawan swasta. Saya sama seperti Bapak Ibu, Om Tante. Saya sama-sama sedang belajar tentang firman Tuhan. Maka dari itu saya menyebutnya malam hari kita sama-sama sharing firman Tuhan. Kita sama-sama menguatkan, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Barangkali mungkin nanti minggu depan Bapak Ibu, Om Tante atau adik-adik berdiri di depan ini. Silakan. Kebahagiaan saya adalah ketika saya bersama-sama
istri dan anak saya untuk melayani tempat ini. Maka dari itu saya berbahagia bersama ibu, om, tante berada di tempat ini. Haleluya. Saya rasa sekian cukup perkenalan dari saya. Kita akan masuk ke tema seri firman Tuhan kita. Temanya adalah berbahagia. Berbahagialah. Kata siapa berbahagialah? Kata Yesus. Ya, saya nggak mau menyampaikan berbahagialah bukan kata orang, bukan kata pendeta, bukan kata nabi, bukan kata siapapun. Tapi malam hari kita mau belajar bagaimana kita mau berbahagia. Tapi kata Yesus, dengar, lihat, baca temanya itu seperti enak aja ya, berbahagialah. Sepertinya Bapak Ibu Tante termasuk saya juga ketika membaca tema ini, barangkali kita merasakan hal yang sama, bahwa kita sudah berbahagia. Saya perlu sampaikan bahwa saya pernah dengar satu survei, ketika survei itu dilemparkan kepada pendengar, pembaca, kalimatnya seperti ini. Kalian harus menjawab spontan ketika kalian mendengar kata bahagia, apa yang terlintas di dalam pikiran kalian. Itu spontan, berarti spontan hanya dikasih jawaban, dikasih waktu untuk menjawab sekian detik. Ada yang menjawab ketika bahagia, mereka ada yang jawab banyak duit. Banyak duit. Lalu ada yang bilang banyak rezeki. Lalu ada yang bilang tertawa. Lalu ada yang menjawab puas. Lalu ada yang menjawab nyaman. Lalu ada yang menjawab harmonis. Lalu ada yang menjawab kenyamanan, kenikmatan. Macam-macam. Tapi setelah dirangkum, disamarikan, bahwa ternyata ada tiga jawaban yang paling banyak, yaitu pertama adalah ketika orang mendengar kata bahagia, selalu mereka menjawab banyak duit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kesehatan. Yang ketiga adalah harmonis. Nah, jawaban dari mereka itu adalah sesuai dengan konsep yang dunia tawarkan tentang apa itu berbahagia. Konsep yang dunia tawarkan tentang berbahagia itu adalah tiga konsep, yaitu tentang berkat keluarga, lalu ada yang namanya berkat ekonomi, dan yang terakhir adalah berkat keamanan. Ukuran berbahagia, kalau kita konteksnya dalam dunia, saya percaya bahwa om, tante, bapak, ibu atau adik-adik ini memiliki jawaban yang hampir sama kalau secara umum. Tapi kalau saya tanya detail satu-satu, pasti ada sedikit perbedaan. Contohnya, saya siapa ya? Oke, saya coba pinjam nama Om Yanti ya, Tante Yanti ya, karena beliau yang paling senior. Setahu saya beliau sudah 83 atau 84 ya Tante ya? 84 ya? 82. Saya tambahkan supaya dia lebih dulu buat Tante Yanti ya. Beliau sudah 82. Kalau saya tanya Tante Yanti, Tante bahagia itu ketika apa? Barangkali Tante pasti menjawab ketika saya melihat cicit saya, bahkan cucu saya gitu. Makanya Tante kadang suka memajang foto cicit atau cucunya. Benar ya Tante ya? Nah itu kan bahasa cuma nebak aja gitu kan. Kalau saya beda, kalau saya kan belum punya cucu. Konsep bahagia saya itu berbeda dengan Tante Yanti. Ya, ketika Tante Yanti memiliki cucu atau cicit, beliau sangat berbahagia. Saking bahagianya beliau memajang foto cicit atau cucunya ya, seperti itu. Kalau konsep bahagia saya adalah ketika saya selesai dengan bekerja, lelah dari pagi sampai sore, saya pulang itu udah capek. Lalu ketika saya pulang berjumpa dengan istri dan anak saya, dan puncak kebahagiaan saya adalah setiap malam kami melakukan mesbah doa bersama istri dan anak-anak saya. Di situ kebahagiaan saya. Kalau konteksnya kita bicara tentang kita berpacu pada konsep dunia seperti itu. Atau sekali lagi saya contohkan ya, ketika seseorang berulang tahun gitu kan, kira-kira misalnya kemarin Pastor Roy ya, 17 Juni kemarin kan baru berulang tahun ya. Barangkali beliau bahagia pada saat beliau berulang tahun. Tapi saya pernah tanya loh, ada kawan saya itu nggak bahagia setiap ketika ulang tahun. Saya tanya kenapa kamu nggak bahagia?
Ada dua jawaban dia. Pertama, saya nggak suka traktir orang. Jawaban yang pertama. Yang kedua agak nyeleneh. Nyeleneh dalam arti, kenapa nggak lu bagian? Karena usia saya berkurang 1. Kok bisa usia saya berkurang 1? Harusnya bertambah 1 juga. Saya pikir-pikir benar juga. Kalau dia barangkali dia punya konsep saya mau hidup 70 tahun atau 80 tahun. Ketika saya ulang tahun, maka usia saya makin berkurang dong. Usia hidup saya makin berkurang 1 tahun. Itu kalau kita bicara konsep tentang dunia kebahagiaan dalam dunia. Saya juga memiliki konsep yang lain yang berbeda. Saya merasakan bahagia ketika saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu Om Tante. Kenapa saya berbahagia? Bukan saya sedang berbangga diri, bukan saya sedang mengagungkan diri, tapi saya sedang berbahagia. Karena apa? Hal yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya mimpikan, saya boleh hadir, boleh berdiri di tempat ini, itu menjadi kenyataan. Setidaknya saya berbahagia karena saya bisa mempertanggungjawabkan bahwa ketika nanti saya berhadapan dengan Tuhan Yesus, setidaknya saya sudah melayani beliau. Beliau yang saya sampaikan ya, Bapak, seperti itu. Nah, itu kebahagiaan. Lalu kita mau bicara yang saat ini adalah konsep bahagia tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebelumnya saya mau sampaikan bahagia itu berasal dari kata Yunani makarioi, bukan makaroni ya, makarioi ya, agak mirip makaroni ya. Saya ingat makaroni aja, jadi ke Bapak Ibu nanti jadi ingat bahasa Yunani dari bahagia adalah makarioi, artinya adalah diberkatilah, seperti itu. Nah, balik lagi tadi, kenapa ketika ada survei menyatakan bahagia itu mereka nggak ada yang menjawab, anehnya mereka nggak ada yang menjawab diberkatilah, karena mereka menjawab dalam konsep yang dunia. Tapi kita mau belajar hari ini bahwa berbahagia itu identik dengan sama dengan diberkatilah, seperti itu. Ketika kita bicara tentang berbahagia, Bapak Ibu boleh lihat, boleh baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai Mazmur, itu banyak kata yang konteksnya tentang bahagia atau memiliki hati yang sama dengan bahagia. Shalom, seperti itu. Kalau kita lihat begitu banyaknya kata ini, berarti itu menjadikan bahwa kata ini sangat penting buat kita semua. Bahagia itu adalah kata yang bahkan diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus melalui khotbahnya, nanti kita akan baca sama-sama, seperti itu. Demikian pentingnya bahagia ini, maka ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan selalu menemukan kata bahagia itu di hampir setiap kitab, dari Perjanjian sampai Wahyu. Nah, berbagai kata yang terakhir kita temukan adalah di kitab Wahyu. Barangkali Chelsea boleh tampilkan Wahyu 1 ayat 3. Ketika kita konsep kita alihkan pada konsep bahagia itu dari sudut penilaian dari Tuhan Yesus, maka berbahagia itu adalah orang yang membaca, orang yang mendengarkan, dan orang yang menuruti firman Tuhan. Nah, sama kita baca ya. Jadi yuk kita baca bareng-bareng ya, Bapak Ibu Tante ya. 3, 2, 1. Berbahagia ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab itu. Jadi ketika kita berbicara berbahagia, kata berbahagia itu dalam konsep firman Tuhan, dalam konsep penilaian Tuhan Yesus, maka kita malam hari sama-sama akan mempelajari apa itu berbahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kita lihat mudah sekali berbahagia, tapi nanti kalau kita baca pasal ayat demi ayat, maka kita akan temukan sesuatu yang kata-kata yang menurut kita enggak lazim ya. Kita disuruh berbahagia dalam kondisi yang sama sekali bertolak belakang gitu. Nah, itu yang membuat kita akan sama-sama melihat bahwa kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian, untuk berbahagia kita harus demikian ya. Jadi
Kita akan membaca di dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12, nanti dulu akan ditampilkan. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa berbahagialah adalah salah satu khotbah Tuhan Yesus yang paling fenomenal saat itu. Kenapa saya katakan fenomenal? Karena Tuhan Yesus khotbah tentang berbahagia itu dengan kata-kata yang melawan budaya, kultur orang-orang Yahudi saat itu. Bahkan sampai hari ini juga, kalau saya baca ayat ini, pasal ini, saya kadang saya malah bilang, oh nggak mungkin lah. Berbahagia dalam kondisi seperti ini, berbahagia dalam kondisi seperti itu. Hal itu juga masih berlaku sampai sekarang, Bapak Ibu, Om Tante. Jadi berbahagia khotbah Yesus atau khotbah Yesus di bukit ini juga ada di Lukas ya, tapi kita nggak bahas di Lukas. Kita akan bicara mempelajari dalam kitab Matius. Karena di Lukas, kalau Matius kan kita tahu bahwa Matius adalah salah satu dari 12 murid Yesus ya. Jadi kenapa kita gunakan kitab Matius? Karena tidak diragukan lagi akurasinya. Karena Matius mendengar sendiri khotbah Yesus. Matius adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Sedangkan kita tanya Lukas yang menuliskan itu adalah seorang Yunani, tapi yang sudah bertobat. Lukas adalah seorang dokter juga. Lukas adalah seorang teologia juga. Dia adalah orang yang pintar. Tapi bukan berarti dia menuliskan kitab ini menuliskan dengan kata-kata dia sendiri. Tapi Lukas juga menuliskan dengan hikmat, tentunya. Nah, makanya ketika kita bicara Lukas, kita membaca Lukas, maka ada berbeda. Di sana ada kalimat selain berbahagialah, ada kalimat celakalah, ya. Makanya dari itu kita coba bicara yang enak-enak aja. Malam hari ini saya mau ajak Om Tante, semua Bapak Ibu, kita mau dengar firman Tuhan, sharing firman Tuhan yang enak-enak aja, yang ringan-ringan aja ya, supaya mudah dimengerti. Jadi nanti kalau sampai pulang di rumah ada anak, cucu, mantu, mertua nanya, hari ini dengar firman Tuhan tentang apa? Ingat aja satu ya, berbahagialah. Ya, oke, baik. Kita masuk ke slide berikutnya. Berbahagialah, Yesus mengatakan sendiri saat ketika khotbahnya di bukit di hadapan 12 murid dan seluruh orang Yahudi Galilea, mereka berkumpul. Nah, sebelum masuk ke ayatnya, kita mau lihat nih. Ada ucapan Yesus berbahagialah, tapi kita harus lihat ada kata kunci yang membuat ayat ini begitu sulit untuk kita pahami, untuk kita mengerti sampai dengan hari ini. Kita masuk dengan logika, cara kita berpikir, cara konsep dunia ini nggak masuk. Tapi kita malam hari ini, kita boleh coba serahkan hati kita, pikiran kita. Kita mau Tuhan kasih hikmat buat kita untuk memahami mengapa Tuhan memilih kata-kata ini. Saya sengaja kumpulkan 2 kolom. Yang kolom sebelah kiri itu bicara tentang kata miskin, berduka cita, lembut, lemah lembut, lapar dan haus. 4 bagian yang kiri ini nanti kalau bicara Bapak Ibu Om Tante membaca dengan hikmat, kita menemukan bahwa ini ada hubungannya antara kita sebagai orang percaya dengan Tuhan Yesus. Itu hubungannya. Makanya saya coba pisahkan 4 kolom pertama ya. Lalu kolom kedua ada kata kuncinya apa? Murah hati, suci hati, membawa damai, lalu dianiaya dan difitnah. Nah, kolom yang kedua ini 4 ucapan kata berbahagia ini. Nanti kalau Bapak Ibu membaca kembali dengan hikmat, ini hubungannya adalah antara kita sebagai orang percaya kepada sesama kita, seperti itu. Kita akan pelajari satu persatu. Ya, kita langsung saja di Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Kita sama-sama membaca dengan suara yang nyaring. Yuk, 3, 2, 1. Berbahagialah kerajaan surga. Siapa yang punya kerajaan surga? Siapa yang punya kerajaan surga? Orang miskin. Yakin orang miskin punya kerajaan surga? Yakin? Boro-boro ya. Saya pernah miskin kok, saya akuin. Tapi saya kok nggak berbahagia ya gitu.
miskin di sini yang Yesus maksud adalah bukan miskin dalam hal materi. Tuhan ingin memberitahukan kepada kita, khususnya yang hadir pada saat Tuhan Yesus khotbah, bahwa miskin yang Tuhan Yesus maksudkan adalah miskin kerohanian kita, miskin dosa kita. Kalau miskin berarti kita kekurangan ya. Kalau kekurangan dosa itu bagus kan, Bapak Ibu ya. Jadi Yesus ingin memberitahukan kepada kita bahwa jangan berbuat dosa. Miskin dosa berarti kekurangan dosa. Orang yang hidupnya kekurangan dosa berarti tidak berdosa. Bukan barangkali bukan tidak berdosa sama sekali ya, ada, tapi sedikit seperti itu. Jadi orang yang miskin itu, miskin yang dikatakan Yesus itu berlawanan dengan pemahaman dunia. Miskin menurut penilaian Tuhan Yesus adalah miskin rohani. Kondisi kita pada saat kita kedagingan kita itu kuat, maka kita dianggap miskin. Ketika kita rohani kita kuat, maka iman kita kuat. Seperti itu. Jadi kemiskinan yang Tuhan Yesus maksud adalah kebangkrutan rohani. Perlu dicatat ya teman-teman ya. Karena ketika orang bangkrut, maka orang itu punya utang banyak ya. Jadi bangkrut rohani berarti dia harus mau nggak mau, suka tidak suka, dia harus cari orang yang bisa menolong dia. Nah, ketika kita bangkrut dalam rohani, maka kita sebagai orang percaya tiada lain bahwa kita harus datang kepada siapa? Kepada peramal ya, kepada orang pintar gitu kan, maksudnya ya. Enggak seperti itu Om Tante Bapak Ibu. Kita sebagai orang percaya ketika kita rohani kita lemah, miskin, bangkrut rohani, maka kita harus datang kepada Yesus. Makanya kenapa Tuhan Yesus mengatakan berbahagia orang miskin di hadapanku, karena mereka yang punya kerajaan surga. Ketika orang miskin itu bangkrut dalam hal rohani di hadapan Allah Bapa, maka orang itu tidak akan memiliki apapun, tidak akan memiliki apapun untuk ditawarkan, untuk ditukar dengan hadiah surgawi. Itu maksud Tuhan Yesus. Tuhan juga di sini mengingatkan kita, mengingatkan orang-orang ketika orang-orang mulai menyimpang, ada yang namanya kesombongan rohani. Kesombongan rohani itu merasa kaya rohani. Kaya rohani itu orang yang seperti contohnya Farisi ya, merasa diri benar gitu kan, bahwa dia sudah rohaninya kuat, benar. Maka dia nggak perlu lagi cari Tuhan. Dia nggak perlu lagi Tuhan untuk menilai dirinya benar atau tidak. Tapi Tuhan mau mencari kita yang miskin di hadapannya, miskin rohani, yang miskin yang bukan konsep dunia. Kalau konsep dunia saya dibalik ya. Konsep dunia seperti ini. Berbahagialah orang yang kaya di hadapan manusia, karena mereka akan memiliki dunia seperti itu. Tapi kalau Yesus punya konsep yang berbeda. Berbahagia orang miskin di hadapanku, karena mereka ada punya kerajaan surga. Di dalam firman Tuhan kita pernah membaca Ayub. Tahu ya Ayub ya? Bagaimana Nabi Ayub itu dengan bukan hampir miskin, kehilangan segalanya ya. Kehilangan segalanya lah, istri, anak, bahkan harta. Ayub itu udah kehilangan segalanya sampai penyakit pun juga. Tapi Ayub tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Di dalam kemiskinannya, Ayub boleh datang kepada Tuhan. Dia boleh memohon pertolongan Tuhan. Seperti itu. Haleluya. Ini waktu cepat sekali ya. Tiba-tiba udah 15 menit saya bicara. Oke, kita masuk yang ke ayat 4. Kita bisa sama-sama membaca. Baik. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, siapa yang sedang berduka cita yang bisa berbahagia? Berduka cita baru kehilangan orang yang kita sayangi. Tapi Tuhan suruh kita berbahagia.
berduka cita karena baru kehilangan pekerjaan. Tapi Tuhan Yesus suruh kita berbahagia loh. Berduka cita karena kita usahanya, dagangan kita nggak laku lah ya hari ini. Contohnya ya, kita suruh berbahagia. Bisa nggak seperti itu? Tapi jangan simpulkan dulu, karena berduka cita yang Tuhan maksud di sini bukan seperti itu, bukan konsep dunia. Berduka cita yang Tuhan maksudkan adalah berduka cita adalah seseorang dengan kondisi yang merasa berdosa, kehilangan pengharapan dan sukacita. Orang itu mengalami ketakutan ilahi, sehingga ketika orang itu berada dalam kondisi terpuruk seperti itu, maka cenderung orang itu akan mencari Allah, mencari Tuhan. Setelah mencari Tuhan, apa yang diminta? Pengampunan dosa. Nah, konsep penilaian Tuhan Yesus tentang berduka cita adalah seperti itu, Bapak Ibu. Karena ketika orang-orang yang berduka cita dengan kondisi yang demikian, maka orang itu akan mendapatkan penghiburan dari Allah. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata, maka mereka akan dihibur seperti itu. Berduka cita juga ada arti dengan kehilangan ketidakberdosaan. Menjadi berdosa, Alkitab mencatat ada 3 duka cita. Duka cita pertama adalah duka cita alami, duka cita yang tadi saya sebutkan, kehilangan sesuatu yang berharga, kehilangan orang yang berharga. Tapi kehilangan seperti itu akan hilang dengan sendirinya, seiring dengan waktu berjalan. Duka cita yang kedua adalah duka cita putus asa. Duka cita putus asa itu yang dialami oleh siapa? Yudas Iskariot. Karena dia merasa berdosa, tidak layak, dosanya sudah tidak bisa dimaafkan, maka ujung-ujungnya larinya ke bunuh diri. Kita banyak yang lihat ya akhir-akhir ini, banyak orang yang ambil jalan pintas. Setiap kali saya buka detik.com, saya suka baca itu. Salah satu selalu beritanya seperti itu ya, bunuh diri. Tapi di bawahnya selalu bilang artikel ini ditujukan untuk diikuti seperti itu. Jadi duka cita yang seperti itu, duka cita yang Yudas Iskariot alami dan duka cita putus asa. Lalu duka cita yang ketiga, Alkitab mencatat adalah duka cita ilahi. Duka cita ilahi adalah duka cita yang bisa dihibur oleh Roh Kudus. Ketika kita mengalami duka cita ilahi, itu adalah duka cita yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Karena tugas Roh Kudus adalah tugas penghibur, maksudnya yang menghibur. Roh Kudus itu suka menghibur orang yang duka cita. Karena itu Yesus sangat berkenan bagi orang duka cita yang seperti yang Yesus maksud, duka cita ilahi seperti itu. Lalu yang berikutnya, lemah lembut. Kita baca ayat berikutnya di Matius pasal 5 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1 supaya nggak ngantuk. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Benar gak sih kalau orang lemah lembut akan memiliki bumi? Boro-boro mau memiliki bumi ya. Lemah lembut sebentar aja sudah dibentak orang, gitu ya. Ketika kita mengalah aja, tahu-tahu orang sudah lebih galak dari kita, kan? Bagaimana kita bisa memiliki bumi, gitu kan? Makanya kenapa konsep yang Tuhan Yesus tawarkan dalam khotbahnya itu sampai dengan hari ini bagi orang berpikiran dengan konsep dunia ini nggak bisa diterima. Tapi kita mau belajar. Lemah lembut bisa memiliki bumi. Lemah lembut yang dimaksud oleh Tuhan adalah bukan lemah lumai ya, bukan lemah gemulai ya. Kalau lemah gemulai kan cewek, oke, wajar. Tapi kalau cowok lemah gemulai itu nggak wajar, berarti kan? Ada cowok yang lemah gemulai, banyak ya. Saya sering lihat juga gitu. Itu salah konsep banget itu kan.
seperti itu. Jadi lemah lembut yang Yesus maksud adalah rendah hati, sopan, dan penguasaan diri yang kuat. Tapi ada tapinya, tegas. Jadi kita lemah lembut, tapi kita harus tegas. Lemah lembut dalam arti kita tidak kompromi dengan dosa. Ketika dosa datang, maka kita harus tegas. Kita nggak boleh kompromi. Kita nggak boleh namanya berteman dengan dosa seperti itu. Rendah hati itu juga termasuk dalam konsep yang Tuhan Yesus ajarkan melalui lemah lembut ini. Menundukkan, merendahkan diri di hadapan Allah. Itu juga konsep lemah lembut. Jadi orang yang seperti inilah yang akan memiliki bumi. Akan memiliki bumi. Bukan sekarang, tapi nanti. Nanti setelah kita semua bisa melakukan hal yang diinginkan Tuhan, lemah lembut. Lalu apa sih yang paling sulit dari kita lemah lembut yang sulit kita lakukan? Satu, kita memaafkan dosa kita dan dosa orang lain. Itu paling sulit. Ketika kita berhadapan dengan teman, kawan kita yang berbuat salah sama kita, bisa kita memberikan pengampunan, kita berikan maaf kita kepada mereka. Salah satu yang paling sulit adalah memaafkan. Itu salah satu konsep juga yang masuk dalam lemah lembut. Tuhan ingin kita lakukan itu. Karena ketika hal ini dilakukan, maka orang ini adalah yang akan memiliki bumi. Nah, coba kita baca deh di Mazmur 37 ayat 11. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang yang bersalah kepada kita lebih mengutamakan yang namanya kita coba baik-baik dulu lah bicara ya. Enggak kita langsung ikut marah seperti itu ya. Karena konsep dunia juga mengajarkan hal yang konsep bernegara juga sama ketika ada persoalan, ketika orang bersalah kepada kita, maka kita akan lebih mementingkan yang namanya kita bicara persuasif seperti itu. Sama seperti konsep bernegara. Di adik-adik kita mungkin anak-anak kita tahu ya, di Pancasila sila keempat ya kan, bunyinya kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi lebih mengutamakan musyawarah seperti itu. Nah, konsep bernegara pun seperti itu. Nah, kita apalagi sebagai anak Tuhan, maka kita harus mengerti apa yang Tuhan inginkan dari lemah lembut ini. Ayo kita baca ya, sama-sama ya, Mazmur 37 ayat 11. 3, 2, 1. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi bukan saya yang mengatakan ini memiliki bumi, tapi firman Tuhan sendiri yang mengatakan demikian. Malam hari ini kita mau jadi orang lemah lembut? Mau jadi orang lemah lembut? Jadi ada yang marah sama kita dengerin dulu ya, jangan ikut marah. Ada yang menyalahkan kita dengerin dulu ya. Jadi jangan bereaksi seperti itu. Baik, yang keempat di ayat yang ke-6 kita sama-sama baca 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bisa berbahagia pada saat lapar dan haus? Ada yang berbahagia lapar dan haus? Saat lapar dan haus berbahagia ada di sini? Saya pernah juga ya lapar dan haus. Apalagi saat puasa, boro-boro bahagia ya. Mau senyumnya susah gitu kan? Saya mau tanya di sini, ada om tante yang nggak pernah berbahagia dalam hidupnya? Ada nggak? Kalau ada berani tunjuk, angkat tangan. Ada yang berani angkat tangan. Dalam hidupnya nggak pernah berbahagia. Oke lah. Dalam setahun ini nggak berbahagia, angkat tangan. Atau dalam sebulan ini nggak berbahagia? Atau dalam sehari ini nggak berbahagia? Nggak ada kan? Setidaknya kita sempat tertawa lah hari ini. Setidaknya kita sempat tersenyum hari ini. Sebelum kita datang kita mungkin tersenyum. Makanya kenapa saya katakan tadi ada yang pada saat lapar dan haus berbahagia. Saya kalau lapar dan haus saya carinya langsung. Barangkali kalau saat ini saya lapar dan haus, saya
cari baminya Ibu Maksi ya, mungkin makan 2 porsi gitu. Atau nasi uduk kayak gimana ya. Saya makan yang kenyang gitu. Saya nggak akan berbahagia dulu seperti itu. Tapi yang Tuhan maksud di sini lapar dan haus bukan masalah mengenai materi fisik kita, bukan makanan. Tetapi konsep yang Tuhan tawarkan lapar dan haus itu adalah, yang Tuhan berikan adalah konsep secara rohani, bukan materi. Kalau konsepnya secara materi, kalau orang lapar dan haus, kecenderungannya apa? Dia nggak punya uang, tapi lapar, tapi haus. Kecenderungannya apa kalau lapar? Lapar dan haus tapi nggak punya duit. Berbahagia? Enggak lah. Dia cari saudaranya minta duit, pinjam duit buat beli makanan, ya dong? Atau saudaranya mau minjemin karena terlalu sering minjem. Akhirnya apa? Mencuri, ya kan? Cenderung kriminalitas, ya. Makanya kalau kita baca, seorang pencuri tertangkap, lalu ditanya, kenapa mencuri? Buat makan om, ya seperti itu. Kecenderungan seperti itu. Kalau kita konsepnya secara duniawi, tapi secara rohani, kecenderungannya kalau orang yang lapar dan haus itu akan kebenaran, bukan makanan. Kebenaran. Ketika orang lapar rohani, maka orang itu akan memiliki karakter orang percaya yang memiliki kecenderungan untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seperti itu, Tante. Matius 6 ayat 33 ya, nggak usah dibuka, nanti bisa dibaca ya kan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pernah nggak lapar dan haus seperti seorang bayi yang baru lahir, dia akan mencari apa? Air susu yang murni, seperti itu. Tapi Tuhan mengatakan seperti itu. Lapar dan haus yang Tuhan inginkan adalah seperti seorang bayi yang baru lahir, yang membutuhkan air susu yang murni. Seperti itu. Makanya Tuhan berkenan kepada orang yang seperti itu. Karena ketika orang itu lapar dan haus dan menjadi seperti seorang bayi yang baru lahir, maka dia akan dipuaskan. Oke lah, kita baca ya ayatnya di 1 Petrus 2 ayat 2. Jadi ketika orang itu lapar dan haus, maka Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan, orang itu akan seperti bayi yang baru lahir. Nah, ini kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, ini Tuhan ya, firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi setelah ini mau jadi lapar dan haus, mau ya, tapi lapar dan haus akan kebenaran, bukan lapar dan haus tentang makanan seperti itu. Yang berikutnya adalah murah hati. Ya, yang berikutnya, jadi berbahagialah yang kelima itu adalah murah hati. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Berbahagialah murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ketika kita murah hati, kita bisa berbahagia nggak? Bisa. Ini barangkali ya sedikit konsep ucapan berbahagia yang sedikit kita bisa terima ya. Ketika kita murah hati, maka kita akan berbahagia. Karena Tuhan juga mengajarkan konsep yang sama. Ketika murah hati itu identik dengan belas kasihan kepada orang yang membutuhkan, di dalamnya kebaikan. Seperti itu. Jadi kemurahan hati adalah seorang teman pada waktu susah. Itu konsepnya. Kemurahan hati adalah seorang teman pada waktu susah. Konsep tentang seorang Samaria. Paham ya? Pernah baca tentang orang Samaria? Itu adalah kemurahan hati. Nah, Tuhan ingin kita murah hati seperti itu. Murah hati yang seperti apa? Mudah memaafkan orang lain juga. Murah hati yang seperti apa? Murah hati yang bukan hanya menggerakkan hati, tetapi menggerakkan tangan untuk menolong orang lain, seperti itu. Bukan hanya hati yang digerakkan loh untuk murah, tapi menolong orang-orang yang membutuhkan. Itu yang Tuhan inginkan dari kita.
Ketika kita beroleh kemurahan, maka kita akan beroleh pengampunan dosa. Ini yang Tuhan ingin kita pahami. Ujungnya adalah ketika kita beroleh kemurahan, maka kemurahan apa yang akan kita peroleh adalah kemurahan pengampunan dosa. Pada saat kapan? Pada saat hari penghakiman. Jadi yang kita akan peroleh kemurahan itu adalah nanti. Yang kita lakukan adalah kita murah hati dulu kepada sesama, kepada saudara kita, kepada orang lain, kepada keluarga, seperti itu. Oke, kita lanjut berikutnya. Yang keenam, berbahagialah adalah suci hati. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang karena mereka akan melihat Allah. Bisa nggak suci hati? Di sini ada yang suci hatinya? Boleh angkat tangan? Kita pernah dengar ya, ada yang namanya wanita atau perempuan suci ya. Tapi itu kan yang nilai kan manusia. Konsep suci hati di sini adalah yang penilaian oleh Tuhan Yesus. Suci hati bukan berarti kita tidak sama sekali berbuat dosa. Suci hati kita sama sekali bukan tidak ada dosa. Tapi suci hati yang di sini adalah kehidupan yang tanpa dosa, tetapi kesadaran untuk berjaga-jaga terhadap dosa, sehingga kita fokus mengejar kepada kekudusan hidup. Saya waktu baca ayat ini, saya berpikir bahwa ini saya nggak akan melihat Allah, karena saya nggak akan bisa suci, nggak akan bisa kudus nanti. Barangkali juga di dunia juga nggak akan ada yang bisa melihat Allah pada saat nanti, karena nggak ada yang kudus. Kita tahu Nuh itu kan orang yang berkenan pada Allah ya. Tapi Nuh juga pernah berbuat dosa. Nuh pernah mabuk anggur ya, mabuk anggur sampai telanjang seperti itu. Lalu ada Abraham apa? Berbohong pada Firaun, ya kan? Bilang istrinya adalah saudara perempuannya. Lalu ada siapa lagi? Musa tidak taat. Disuruh Tuhan Allah untuk apa? Berbicara kepada bukit untuk mengeluarkan air, tetapi yang dilakukan Musa adalah menghantam ya, memukul dengan tongkat, tidak taat. Lalu ada lagi Petrus menyangkal Yesus. Siapa lagi? Elia, nabi yang luar biasa, bisa menurunkan hujan, bisa menghentikan hujan, bisa membunuh Nabi Baal. Tapi juga takut dibunuh oleh siapa? Istrinya Ahab, Raja Ahab. Ya, itu dia. Isabel ya. Ya, jadi orang yang berkenan kepada Allah pun juga sama, nggak suci, nggak kudus. Mereka juga berbuat salah juga di hadapan Tuhan. Lalu ada Daud apa? Ngapain? Daud mengintip. Ya. Tapi kan kita lihat mereka juga berbuat dosa, mereka juga menerima ganjarannya juga. Ketika Nuh mabuk anggur, dia mengutuk anak bungsunya Ham itu Kanaan. Dia mengutuk Kanaan. Ketika Abraham berbohong tentang istrinya, maka orang Mesir kena Tuhan. Ya dong? Ketika Musa tidak taat, maka Tuhan tidak mengizinkan dia masuk ke tanah perjanjian. Makanya saya sedang bicara di sini bukan berarti saya memaklumi kita berbuat dosa, tidak. Konsep artinya suci hati atau kudus itu kita tetap mengejar kekudusan itu, seperti itu, ya. Baik, yang berikutnya cepat aja. Yang ketujuh, berbahagialah dengan konteks membawa damai. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang karena mereka akan disebut ya. Membawa damai akan berbahagia. Ya, ini juga agak masuk akal kalau kita konsepnya berpikir secara duniawi. Ketika kita menjadi orang-orang yang membawa damai, maka kita akan berbahagia. Tapi kalau kita lakukan membawa damai itu bukan pekerjaan yang mudah. Membawa damai itu salah satu pekerjaan yang sulit. Karena membawa damai itu berasal dari kata apa? Shalom. Shalom itu artinya apa?
nubuatan keselamatan. Jadi ketika Yesus menuliskan kata damai, membawa damai, itu Yesus sedang menggenapi apa yang Tuhan Yesus akan lakukan, yaitu penebusan di atas kayu salib. Tujuan Yesus mati di kayu salib adalah untuk apa? Mendamaikan kita manusia dengan Allah yang sebelumnya kita terpisah jauh oleh dosa. Itu. Jadi apa yang Yesus maksud dalam hal ini membawa damai adalah kita harus bisa menjadi anak-anak damai. Karena Yesus adalah Raja damai. Kalau Yesus Raja, kita anak-anak, ya sudah. Kita harus bisa menjadi anak-anak damai. Kita harus menjadi pembawa damai bagi diri sendiri dan sesama kita. Ketika kita bisa membawa damai, maka kita akan menjadi anak-anaknya, anak-anak Allah. Seperti itu. Baik, yang terakhir ya. Berbagai yang terakhir adalah berbagai yang ke-8. Ini yang paling enak ya. Paling enak dan paling sulit kita lakukan. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya. Lalu berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segalanya. Bapak Ibu, apakah ada di sini yang ketika dianiaya, dicela, difitnah, lalu berbahagia? Caranya sulit ya. Kita beruntung, bersyukur ya. Kita hidup bukan di zaman yang serba penganiayaan. Karena kita tidak, mungkin jarang sekali kita boleh memberitakan firman Tuhan dengan nyaman, tentram, aman seperti ini ya, tanpa dilempari batu ya kan, tanpa digebukin orang, dipukuli gitu, bahkan difitnah seperti itu. Jadi konsepnya adalah ketika kita dianiaya, difitnah, dicela oleh sebab kebenaran dari orang-orang yang tidak menyukai kebenaran, maka penganiayaan yang kita terima itu adalah tanda sertifikasi dari kesejatian, dari kita sebagai murid-murid Yesus, murid-murid sejati. Karena itu, Bapak Ibu, salah satu penganiayaan yang kita sering dapatkan apa sih? Fitnah ya. Enak nggak sih kalau kawan kita fitnah kita juga? Pasti nggak enak ya. Iya. Apalagi untuk sesuatu yang kita tidak lakukan. Tapi saya mau katakan, malam hari ini kita mau belajar sama-sama. Sebesar apapun fitnah itu, hoax atau tidak benar, kita harus belajar menerima. Kita terima, kita doakan, kita bawa ke dalam, kita ngobrol aja ke Tuhan Yesus, kita bawa, kita berbicara dengan Tuhan Yesus. Tuhan akan bela kita, karena Tuhan sudah bicara bahwa ketika dianiaya, dicela oleh sebab kebenaran, maka mereka adalah yang punya kerajaan surga. Melalui penganiayaan yang kita dapatkan, Ibu, maka kita akan bisa memuliakan Allah. Dari 8 ucapan bahagia ini, saya boleh simpulkan, semua yang Tuhan ucapkan, khotbah Yesus di bukit mengenai 8 ucapan bahagia, itu adalah keseluruhan untuk melukiskan bagaimana hidup dari 12 orang murid-muridnya. Mereka harus mengalami, harus mengejar, harus mendapatkan, harus mempraktekkan apa yang Tuhan ucapkan, 8 ucapan bahagia itu. Karena apa? Walaupun kelihatannya tidak lazim ya, sulit untuk mereka lakukan, tapi itu yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan ingin supaya ucapan bahagia ini tidak berdasarkan dari apa yang mereka lakukan, tetapi lebih menekankan kepada apa yang mereka akan terima nantinya. Seperti itu. Sama seperti kita, Om dan Tante, Bapak Ibu. Mulai malam hari kita mau belajar. Ucapan bahagia yang kita belajar ini saat ini, malam hari ini, itu adalah yang Tuhan ajarkan sendiri, bukan orang lain.
Tuhan mengucapkan 8 ucapan bahagia ini karena Tuhan yang sudah mengalami. Maka dari itu kita sebagai murid-muridnya, kita harus bisa sedikit demi sedikit belajar untuk mengikuti Tuhan. Kalau kita nggak mampu, percayalah Tuhan pasti mampukan. Kalau kita nggak sanggup, Tuhan pasti sanggup. Asalkan kita om tante semua, saya juga, kita tetap beriman kepada Tuhan. Kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kita mau serahkan semua yang menjadi tujuan kita. Ada satu kalimat saya undang kita sebelum saya akhiri doa, akhiri firman Tuhan, kita akan nyanyi satu lagu. Saya undang musik leader. Saya akan tutup seri firman Tuhan malam hari ini dengan satu kalimat yang buat saya ini cukup menguatkan ya. Kebahagiaan bukan mengenai apa yang bukan saya lupa. Coba kita lihat. Kebahagiaan bukanlah memiliki apa yang kita ingin. Kebahagiaan bukanlah memiliki apa yang kita inginkan, tetapi menginginkan apa yang kita miliki. Kebahagiaan bukanlah memiliki apa yang kita inginkan. Apa sih yang kita inginkan? Berbahagia. Yang kita sudah miliki. Mungkin om tante ingin mobil atau rumah. Tapi saat kita sudah miliki mobil dan rumah itu, Biar bahagia. apakah kita berbahagia? Ternyata ada juga loh yang rumahnya besar, mobilnya bagus, dia nggak berbahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan memiliki apa yang kita inginkan, tetapi menginginkan apa yang kita miliki. Bikin biasa. Menginginkan apa yang kita miliki, apa sih? Apa yang kita punya sekarang, kita dalam pekerjaan kita sekarang, usaha kita sekarang, kita betul-betul menginginkan. Artinya kita mengucap syukur. Menginginkan apa yang kita miliki, artinya kita mengucap syukur. Jadi kita diajarkan untuk selalu mengucap syukur. Jadi apa yang kita miliki saat ini, berusaha itu adalah apa yang kita inginkan. Kita mengucap syukur dengan segala. Haleluya. Khotbahnya sampai di sini, kalau udah kepanjangan, Ya. ya udah kelewatan ya. Oke, kita akan akhiri. Jam. Saya mau ajak satu lagu tentang konsep berbahagia. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Kepunyaan
Seberapa banyak yang bahagia? Khotbahnya kan tentang bahagia. Jadi mukanya harus penuh. Udah bahagia belum? Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua doa kita itu seringkali sudah dijawab Tuhan. Tapi kadang ada satu doa yang tidak dijawab Tuhan, membuat kita ngedumel dan melupakan semua doa-doa yang sudah dijawab Tuhan. Betul nggak? Jadi kalau Bapak Ibu mau kuncinya, bahkan kita sudah dijelaskan ya. Kuncinya cuma satu. Apa kuncinya? Jangan gara-gara satu doa Anda tidak dijawab Tuhan, melupakan semua doa-doa yang sudah dijawab. Betul? Artinya apa? Doa, menurut saya kebahagiaan cuma simpel Bapak Ibu. Harus ada ucapan syukur. Ya bukan syukur, bukan ya, tapi ucapan syukur bahwa semua doa-doa Bapak Ibu Saudara yang sudah kita naikkan itu banyak yang sudah dijawab Tuhan. Betul? Jangan gara-gara satu terus kita ngambek. Setuju? Coba toel kiri kanannya, coba lihat kamu udah bahagia belum? Jangan sampai Pak Ferli sudah khotbah 1 jam kamu nggak bahagia ya. Baik Pak Ferli, terima kasih atas firman yang sudah disampaikan, sharing firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita. Sudah diberkati, saya sendiri diberkati Tuhan ya. Nanti gantian ya, jadi jangan cuma wah tuh kelamaan tuh, nanti Anda rasakan juga. Harus sekali-sekali ada di sini menyampaikan firman Tuhan ya, Mami Lope ya, siap ya. Ya siapapun, karena kita semua di sini hamba Tuhan. Apapun profesi Anda, ada hamba Tuhan. Ya, jadi kita semua di sini hamba Tuhan dan berhak menyampaikan isi hati Tuhan. Amin. Ada pengumuman? Gak ada? Minggu depan yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah, wah ini dia Bapak Pastor Dwi Chandra ya. Oke, ada lagi pengumumannya? Dah, sip. Oke, Bapak Ibu, mari kita tutup ibadah ini dalam doa. Kita akan berdoa syafaat. Haleluya. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena malam hari ini kami sama-sama belajar Tuhan untuk kembali mengingat satu kata berbahagia, bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan, kami ini tidak ada apa-apanya dibandingkan semua kebaikan Tuhan. Hanya Engkaulah harapan kami, Engkaulah tempat penghiburan kami, Engkaulah kebahagiaan kami Tuhan. Malam hari ini kami mengucap syukur buat semua doa-doa yang Tuhan sudah jawab dalam kehidupan kami. Dan kami juga mengucap syukur buat doa-doa yang belum dijawab Tuhan. Bahkan kami juga mengucap syukur untuk doa-doa yang tidak dijawab Tuhan. Karena kami semua tahu Tuhan, yang terbaik yang dari Tuhan, itulah yang terbaik buat kami. Seringkali rancangan kami jauh Tuhan, di rancangan-Mu Tuhan jauh Tuhan di atas rancangan kami. Rencana-Mu Tuhan jauh melebihi rencana kami. Karena kami berdoa biarlah setiap rancangan dan rencana-Mu saja yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan terima kasih. Kalau sebentar kami akan